Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon ya. Dan hal yang saya ingin bahas dalam video kali ini adalah proses tebar bibit awal di media galon ya. Jadi supaya teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan lele di media galon itu tahu caranya ya. Jadi tidak asal diisi ikan, tidak ya. Jadi ada beberapa hal yang harus memang teman-teman terapkan ketika budidaya ikan lele di media galon. Hal apa saja? Simak terus video ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele di media galon, tahapan awal yang harus teman-teman terapkan ketika awal tebar benih yaitu adalah kita harus memilih bibit yang berkualitas teman-teman ya. Jadi terkadang dari teman-teman tidak tahu mengenai tentang bibit yang bagus itu yang bagaimana ya, ataupun bibit yang berkualitas. Nah, untuk teman-teman saya akan kasih sedikit gambaran ya. Bibit yang bagus itu adalah bibit yang tidak menggantung atau stres ya. Yang kedua, tidak ada kematian pada kolam. Misal teman-teman beli di petani ya, tapi ketika teman-teman beli bibit tapi di kolamnya itu ada ikan yang mati, teman-teman saya sarankan urungkan terlebih dahulu atau ditunda ya, itu akan jauh lebih bagus ya. Nah, yang berikutnya selain dari pemilihan bibit yang berkualitas, itu ciri-cirinya adalah ikannya tidak menggantung dan tidak ada ciri luka ataupun ikan mati. Yang berikutnya yang harus teman-teman terapkan adalah ketika teman membeli bibit, belilah bibit lokal ya, jangan beli bibit di luar kota ya. Nah, karena itu akan berisiko ikan mungkin stres ya, ataupun nanti bisa terserang penyakit karena dia stres ya, dan salah penanganan teman-teman akan mengalami kematian dini, ataupun bibitnya akan mengalami kematian dini pada saat awal tebar ya. Nah, belilah bibit dari terdekat dari teman-teman ya, di tempat yang terdekat. Mungkin harganya agak lebih mahal, nggak masalah ya, yang penting bibitnya sehat dan juga bibitnya tidak sakit, dan juga yang pasti dekat dari lokasi teman-teman ketika mau beli ya. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah persiapan tempat ya. Nah, tentunya judulnya adalah budidaya ikan lele di media galon ya. Nah, tempat ini terkadang dari teman-teman tidak mengetahui bagaimana sih media galon itu tempat ya, maksudnya penempatannya maksud saya ya teman-teman, penempatan media galonnya itu yang bagaimana yang ideal. Nah, penempatan media galon yang ideal adalah di tempat yang tidak terlalu terkena sinar matahari secara langsung ya, tapi tetap ada pencahayaan, tapi jangan secara langsung ya, karena itu akan mengakibatkan bibit ikan lele stres, bahkan terjadi kematian karena suhu pada media galon jika musim panas terkadang kan dia akan cenderung hangat bahkan panas ya, dan itu akan menjadi overheat sehingga bibit ikan lele bisa mati secara massal ya, ataupun terjadi kematian dini. Nah, selain dari penempatan media galon itu harus teman-teman perhatikan, media galon itu terkadang kan ada sistem yang dipotong, ada juga yang tidak dipotong ya. Nah, untuk saya sarankan kepada teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon itu lebih bagus dipotong tapi sedikit bagian ujungnya ya, kurang lebih sekitar jaraknya dari ujung tutup itu kurang lebih sekitar 5 jari ya, 5 jari. Nah, seperti dalam video ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah memotong ataupun memangkas bagian ujungnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, tujuannya apa sih Bang? Bukannya lebih bagus tidak dipotong karena ikan tidak akan loncat ya. Nah, mungkin tujuan kalau tidak ikannya tidak loncat, mungkin lebih bagus tidak dipotong. Tapi kalau untuk teman-teman ketika membersihkan itu akan jauh lebih bagus dipotong seperti dalam video ya. Karena ketika teman-teman membersihkan media galon itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ikan lele tidak mudah terserang penyakit atau jamur karena medianya selalu bersih ya. Dan juga ikan lelenya tetap dalam pantauan yang terlihat karena medianya selalu tidak berlumut ya, jadi pemantauan ikan sakit itu bisa terlihat teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman sudah menerapkan dua hal,
Yang pertama persiapan bibit, yang kedua persiapan tempat, yang ketiga adalah sesuaikanlah jumlah tebar dalam masing-masing galon. Nah, dari teman-teman saya sering sekali menjumpai, bahkan dari teman-teman banyak sekali yang bertanya, Bang, untuk idealnya tebar bibit di media galon itu berapa sih? Jadi untuk budidaya ikan lele di media galon itu saya sarankan tebarnya itu sekitar 15 ekor teman-teman ya. Jadi mungkin karena banyak sekali dari teman-teman yang ada menonton di video-video sebelah, mungkin menyarankan untuk tebar padat 50 ekor bahkan ratusan ekor. Itu mungkin tidak saya rekomendasikan dalam tips saya ya, ataupun rekomendasikan saya ya, karena saya sudah sudah eksperimen waktu saya membuat konten video awal saya itu. Saya kalau nggak salah itu upload budidaya ikan lele dalam galon itu saya itu yang kedua mungkin ya, dan saya sudah mengembangkan ataupun sudah meneliti ya, maksudnya ya, sudah meneliti bagaimana cara yang tepat dalam proses budidaya ikan lele di media galon. Nah, mungkin dari banyaknya teman-teman mengira bahwasanya budidaya ikan lele di media galon ini dijadikan usaha, tapi nyatanya ini saya tegaskan lagi, budidaya ikan lele di media galon ini tidak bisa dijadikan usaha ataupun penghasilan ya, karena ini saya sarankan sebagai hiburan ya. Dalam artian hiburan, kita mungkin pulang kerja dan penat, mungkin lelah ya, kita bisa memberikan pakan ikan lele ya untuk melepas stres ya. Jadi seperti itu tadi ya. Dan ketika hasil panen kita kita lakukan itu kita konsumsi sendiri. Mungkin kalau kita jual ya bisa saja ya, tapi kalau bicara mengenai tentang untung pastinya akan sulit ya, karena bahkan tidak bisa ada keuntungan, karena mungkin dari yang pertama adalah waktu. Kalau kita berbicara dengan bisnis ya, tentunya waktu harus kehitung dengan jumlah pengeluaran biaya ya, harus kehitung semua ya teman-teman. Jadi supaya mengetahui berapa keuntungannya. Tapi kalau untuk budidaya ikan lele media galon ini tentu saja tidak ada hasilnya. Hasilnya adalah yang pertama untuk hiburan karena kita senang. Jadi mungkin waktu kita panen pun itu hanya kita konsumsi sendiri. Jadi untuk ketahanan pangan seperti itu teman ya. Nah, kita kembali ke topik teman ya. Dan yang keempat adalah ketika kita ingin budidaya ikan lele di media galon, kita harus memuasakan terlebih dahulu bibit ikan lele yang mau kita tebar ya, ataupun yang setelah kita tebar ya. Biasanya jarak dari ikan dipuasakan itu sekitar 5 jam ya teman ya, 5 jam. Kita jangan kasih pakan ataupun 3 jam paling cepat ya. Kenapa tidak langsung dikasih pakan? Biasanya ketika kita beli bibit dan kita langsung kasih pakan, kemungkinan besar ikan akan mudah stres, dikarenakan mungkin adaptasi lingkungan baru, suhu baru, dan juga karena biasanya jarak dan tempat itu berbeda suhu dan juga berbeda istilahnya ya, walaupun satu kota ya, biasanya kan mungkin di kotanya ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah, seperti tempat saya di Kudus ya. Kalau tempat bibitnya itu di ketinggian dan kita budidaya di tempat yang rendah, biasanya akan membutuhkan waktu untuk proses adaptasi ya. Jadi kita puasakan terlebih dahulu, setelah itu barulah kita kasih pakan. Nah, setelah itu yang kelima, ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon, hal yang harus teman-teman perhatikan ketika awal tebar yaitu adalah ketika teman-teman ingin membeli pakan ya, ataupun memberikan pakan, berikanlah pakan yang sesuai ataupun yang yang cocok untuk ikan tersebut. Mungkin kalau ikan lele ukuran 35, 46, 57 ya, teman-teman bisa memberikan pakan PF 1000 ataupun min 1 ya. Kalau untuk ukuran 35 saya sarankan mungkin sekitar PF 500 atau 800 ya. Tapi kalau untuk 46 dan 57 bisa memberikan pakan PF 1000 ya. Mungkin atau min 1 juga bisa ya. Nah, setelah teman-teman sudah mempraktekkan hal yang saya sampaikan tadi, teman-teman cukup kita treatment saja seminggu sekali, kita ganti air ya, kita sortir ya. Setelah kita sortir, kita masukkan lagi di media galon dan kita kurangi jumlahnya. Yang semula kita isi 15 ekor, kita isi lagi di 13 ekor, kita kurangi 2 ekor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
ruang gerak ikan lele itu supaya luas ya, sehingga pertumbuhannya akan cepat teman ya. Berbeda jika teman diisi 50 ekor ya, mungkin ya ini sebagai contoh ya, 50 ekor ya. Coba teman bayangkan, beli saja ikan lele konsumsi 50 ekor lalu ditempatkan di galon. Nah, seberapa padatnya itu ya? Ataupun bahkan ada yang ratusan ekor ya. Coba teman ditebar aja ya. Kita walaupun ini sebagai hiburan, tapi saya tetap memberikan edukasi berdasarkan pengalaman yang saya sudah dapat dalam proses budidaya ikan lele ya. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan proses penyortiran ya, biasanya dalam jangka 1 bulan itu ada perubahan sistem ya, dalam artian sistem pergantian airnya itu yang semula kita seminggu sekali, kita bisa ganti 3 hari sekali, dengan bertujuan supaya kualitas airnya itu jauh lebih bagus, karena biasanya semakin besar akan semakin cepat pula kondisi media galonnya itu keruh ya. Dan juga dalam proses penyortiran tetap kita lakukan seminggu sekali ya. Dan setelah kita lakukan proses pergantian air, biasanya hal yang kita perbarui adalah proses dalam pemberian pakan ya, yang semula mungkin kita biasanya 2 kali ya, ataupun 3 kali sehari, tetap kita kasih 3 kali sehari, tapi perubahan pemberian pakannya dalam artian yang saya maksud adalah jenis ukuran pakan ya. Jadi biasanya saya rekomendasikan ketika 1 bulan sudah terlewat ataupun 2 bulan pertama kita kasih pakan, itu biasanya saya ganti pakannya. Yang biasa kita kasih pakan PF, kita ganti pakan min 1 ataupun min 2 ya, itu sampai kita panen. Jangan kita ganti, cukup kita ganti dari 2 produk tadi. Kalau kita main PF ya kita ganti min 1 lalu min 2 ya, itu sampai panen ya. Tapi kalau kita mainnya di PF 1000 ataupun min 1, cukup kita langsung ganti ke min 2 ya. Nah, untuk mengenai tentang pakan alternatif untuk budidaya ikan lele di media galon, itu mungkin saya belum pernah mempraktekkan secara langsung ya teman-teman. Tapi kalau untuk di media terpal atau yang lain mungkin pernah ya. Tapi kalau full alternatif mungkin kalau di media galon saya terus terang belum pernah ya. Dan mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada